Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku sekalian, 11 MIPA 4, sebelum materi dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan KM dipimpin untuk berdoa. Siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mati mulai. Berdoa selesai. Siap, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku, sebelum materi dimulai, Bapak akan absen terlebih dahulu ya. Bentar ya. Oke, Ade Anwar, Agam, Ahmad Rahman, Ajis, Alda, Aldi, Alipa, Arpa, Aryo, Aidin, Azahra, Santrika, Padla, Helmi, Karin, Lena, Lutfi, Marisa, Sandy, Fikri, Pandu, Fahri, Ridwan, Najwa, Rahmi, Risa, Ryuji, Sapa, Silvia, Siti Najwa, Tarti, Tiara, Pili, Wisnu, Jandra, Oke, sebelum dimulai silakan perhatikan materi yang akan disampaikan hari ini. Jadi kita masih mengulas perangkat lunak pengolah angka untuk menghasilkan informasi. Sekarang sudah melangkah ke bab 5. Nah, di sini di bab 5 ya. Ini membuat dokumen pengolah angka dengan variasi teks, tabel, kemudian grafik, gambar dan diagram. Nah, ini yang pertama, membuat grafik di Excel. Nah, sebelum ke materi lebih jauh, Bapak akan coba bertanya, ada yang tahu nggak grafik itu apa? Coba. Sepengetahuan kalian, grafik itu apa? Grafik? Pernah lihat kan grafik? Nah biasanya grafik yang kalian lihat untuk menggambarkan apa biasanya kalau grafik? Data statistik. Nah, misalkan absensi bisa ya dibuatkan grafik. Kemudian kalau di kami mungkin di wali kelas kita bisa lihat grafik nilai siswa. Misalkan nilai yang semester ganjil kemarin itu bisa dilihat. Nah, kemudian kalaupun lebih jauhnya nanti ya fungsinya untuk melihat atau menggambarkan bagaimana data-data yang berupa angka-angka ya, kemudian dengan bentuk yang lebih sederhana secara detail. Maksudnya detail di sini adalah secara terperinci atau secara lengkap. Kalau misalkan grafik tersebut kita buat secara manual, ya itu mungkin memerlukan waktu yang lebih banyak. Ya, misalkan mengolah data saja, misalkan 35 siswa di 11 MIPA 4, Bapak bikinkan
grafik datanya secara manual, baik itu absensi maupun nilai. Nah, itu akan memerlukan waktu yang lama. Kalau melalui perangkat lunak seperti Excel, itu hanya memerlukan waktu beberapa menit saja, apalagi kalau datanya sudah terkumpul gitu. Itu relatif lebih mudah. Ya, itu adalah salah satu fungsi dari grafik ya yang sederhana. Kemudian manfaatnya yang pertama, menggambarkan data kuantitatif dengan lebih teliti. Ya, jadi tingkat errornya kalau menggunakan perangkat seperti komputer itu bisa diminimalisir, kecuali kalau usernya yang membuat kesalahan, otomatis datanya juga akan salah. Ya, bagaimana pengolahan awalnya itu. Ya, yang kedua, menerangkan perkembangan perbandingan suatu objek ataupun peristiwa yang saling berhubungan secara singkat dengan jelas. Ya, nanti akan kelihatan misalkan data yang masuk berapa, kalaupun ada keuntungannya seperti apa, nanti akan kelihatan grafiknya. Ya, nah contoh grafik juga, kalau pernah misalkan kalian lihat di film-film, ya, ada seorang pasien mungkin di rumah sakit, nah kemudian dipasang alat untuk mendeteksi ya getaran jantungnya, itu kan ada berbentuk grafik ke atas turun naik. Itu seperti itu juga grafik. Cuman itu secara digital. Ya. Bisa dipahami? Nah, kayak seperti itu. Nah, kemudian di sini jenis-jenis grafik ya. Bisa kalian lihat kalau kalian buka Microsoft Excel-nya, di situ sudah ada, tinggal diklik menu insert. Sebelah menu home di situ ada menu insert. Ada? Nah, di sini ada jenis-jenis grafik di sebelah sini. Bisa dilihat? Ada? Nah, di situ ada column chart. Kemudian yang kedua, line chart atau grafik berbentuk garis. Kemudian ada pie chart ya, berbentuk seperti kue pie ya. Kemudian yang ini ada yang disebut dengan bar chart atau berbentuk seperti kotak ya. Nah, ini area chart. Ya, ini bentuknya seperti pegunungan, segitiga dan sebagainya ya. Nah, kemudian yang ini scatter X dan Y, ini berbentuk simbol. Nah, nanti yang akan kita kerjakan 3 dulu. Yang pertama yang ini ya. Yang kedua yang line chart, kemudian yang pie seperti ini ya. Oke, untuk selanjutnya, nah sekarang kita akan coba dulu membuat grafik kolom yang pertama. Ini adalah datanya seperti ini ya. Nah, silahkan kita akan buat yang ini. Nah, kalian ketik dulu datanya yang ini. Nanti untuk pembuatan grafiknya atau chartnya kita sama-sama ya. Sekarang ketikkan dulu data yang ini, daftar penjualan, berarti di sel B2 seperti ini. Silahkan. Berarti kan sheet yang baru ya, ini filenya yang baru, bukan di file yang lama. Sok, silahkan. Nah, untuk materi ini di grup pun sudah ada, waktu hari Senin kemarin kan sudah dikirimkan ya sama Bapak. Untuk materinya silahkan dibuka saja bab 5 di situ. Sudah ada.
Ada yang sudah selesai? Nah, nanti dari data ini kalau berdasarkan grafik akan kelihatan yang mana yang penjualannya lebih banyak per bulan Januari, Februari, dan Maret. Kalau misalkan secara manualnya di bulan Januari itu yang paling banyak terjual itu adalah jenis CPU yang Pentium 2 yang banyak terjual. Sedangkan yang kurang penjualannya adalah Pentium 3. Nah, kalau di bulan Februari justru Pentium 3 itu lebih banyak daripada Pentium 2. Kemudian dari bulan Maret itu Pentium 2 menjadi yang terbanyak. Nanti juga akan kelihatan pada saat grafiknya dibuatkan. Ya. Sudah selesai datanya? Sudah? Sudah datanya? Oke, kalau sudah selesai datanya, cara untuk membuat grafiknya, mohon perhatikan. Nah, kalian blok dulu dari sel B sampai E. Seperti ini di blok. Sudah? Kemudian ke menu insert, pilih grafik yang pertama yang tadi. Insert kolom chart. Klik. Nah, pilih yang bisa 2 dimensi atau 3D. Ya, yang 3D. Kalau 3D nanti tampilannya seperti ini. Ya. Nah, kita coba saja dulu yang 2 dimensi misalkan. Ya. Atau yang ini aja yang 3 dimensi, yang pilihan pertama. Tinggal diklik. Nah, nanti akan tampil seperti ini. Ulangi. Oke, ulangi ya. Cara yang pertama, blok dulu sel B sampai sel E. Seperti ini, sudah. Kemudian pilih menu insert, klik. Kemudian pilih grafiknya yang pertama atau yang kolom chart. Sesudah itu, pilih yang 3D kolom. Nah, tampilannya seperti ini, sudah. Nah, kalau seperti ini kan pasti akan menutupi data awal. Nah, kita atur supaya si grafik ini tidak terlalu besar. Nah, caranya seperti ini, sudah ada tanda arah panah, kalian tinggal ditarik saja, diperkecil. Seperti ini. Ya, disesuaikan dengan data yang ada. Nah, simpan di pinggirnya atau di sebelahnya. Nah, seperti ini. Sudah? Oke, ulangi ya. Ulang dari awal ya. Nah, untuk kata-kata ini secara otomatis kalau 3D. Ya. Nah, untuk beberapa PC memang ada yang sudah sama dengan yang di Bapak Office-nya gitu ya. Untuk Office yang 2010 itu agak berbeda dengan 2011. Itu tergantung Office-nya sih versinya. Yang penting grafiknya sudah keluar atau sudah ada seperti ini. Ya, tinggal diatur. Mau diperkecil, kemudian disimpan di pinggir data yang tadi. Nah, seperti ini. Nah, untuk chart title-nya atau judul chart-nya kalian bisa rubah. Caranya seperti apa? Klik di sini di chart-nya, kemudian double klik. Sudah double klik, kalian tinggal dihapus saja. Seperti ini. Ya, misalkan ganti jadi penjualan CPU. Seperti ini. Untuk chart title-nya atau untuk judul grafiknya. Ya, sudah diganti? Sudah? Nah, kemudian untuk warna di grafik ini bisa diganti. Ya, kalian tinggal double klik. Ya, kemudian di sini ada untuk warnanya di sini nanti. Nah, ya, ini untuk warnanya. Misalkan colornya mau seperti apa untuk backgroundnya.
Nah, misalkan tinggal dipilih dari sini pewarnaannya. Bebas itu mah ya, gimana selera masing-masing. Misalkan seperti ini. Ya. Nah, biasanya untuk grafik warna-warnanya tidak terlalu mencolok biasanya. Ya. Nah, ini juga tinggal dipilih saja sih untuk stylenya. Ya. Ini misalkan Bapak mau dirubah seperti ini bisa. Oke, mana? Ada yang belum? Oke, sudah. Oke, sip. Boleh? Sudah. Karena kan office-nya beda-beda. Office-nya beda, terus ini memang aktivasinya. Tapi yang penting sudah ada grafik. Belum diupdate office. Gak apa-apa, yang penting udah keluar itu. Ya, itu baru yang pertama kan. Oke. Hah? Merepet gitu loh Pak. Merepet. Nggak bisa merepet Pak. Digeser juga bisa sih sebenarnya. Cuman kan ini data awalnya seperti ini. Semuanya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Dan ini kan bawaan dari sana. Langsung. Tapi kalau misalkan mau digeser juga bisa. Ini udah keblok semua. Udah keluar ini. Semuanya. Kalau yang enggak, kan ini masih ini nih, sudah ada luarsa untuk office-nya. Tapi kalau misalkan yang tidak kalau luarsa bisa diedit, dipindahkan maksudnya yang ini yang grafiknya agak bergeser sedikit gitu, masih bisa. Paling ini ganti warna. Kalau misalkan mau ganti warna, tinggal di sini dipilih. Ada yang ganti tuh bagian. Pewarnaannya diganti. Tuh. Oke, yang sudah. Udah banyak. Sana tuh, bisa di sana. 2 lagi. Oke, sheet-nya dikasih nama, di rename jadi line ya. Oke, diganti jadi sebentar. Kolom chart yang ini kayak Bapak nih. Kolom chart, sheet-nya di rename, klik kanan, rename jadi kolom chart. Sudah? Nah, ini yang kolom chart. Sudah? Oke, sekarang kita lanjutkan untuk yang jenis grafik yang kedua. Nah, yang kedua itu bentar. Ini ya, yang line chart. Nah, yang seperti ini. Silakan data yang tadi kalian ketik lagi, kemudian cara untuk membuat grafik chartnya sama, di blok dulu,
Nanti kalau sudah selesai datanya, kemudian ke menu insert, pilih grafik yang kedua atau line chart. Datanya yang tadi. Ya, datanya yang tadi. Sama untuk penjualan CPU-nya. Ya. Gimana? Ya, yang kedua grafiknya jenis grafik line chart. Line chart. Kalau datanya masih sama untuk penjualan CPU. Datanya sama. Yang kedua. Yang kedua dari kolom chart. Udah, itu yang pertama ya. Namanya apa? Yang kedua line chart. LINE. Enggak, sebenarnya ke satu tapi aku mau ke dua. Oh. Kebalik. Ini yang pertama. Iya. Oh, yang tadi kolom chart. Sok ketik. Ini apa yang ke satu? Ya, kolom chart yang ke satu. Yang kedua line chart. Line chart. Nah, itu. Ini. Terserah itu mau yang mana. Ya, Tadi aku udah semua di sini. oh kan dia bagi-bagi. Dibikin 4 sheet. Yang terakhir apa? Mana? Coba ke insert. Yang ini. Terakhir. Lain teh yang mana, Pak? Itu yang kedua. Ini? Ini. Oh, ini. Ya. Bebas yang mana, Pak? Bebas. Untuk warnanya silakan kalian rubah masing-masing. Jangan sampai sama. Ya. Di rename jadi line chart. Apa yang kedua ganti nama, Pak? Ya, line chart. Yang pertama kolom chart. Pak, Ya. ini aku salah saran kopi jadi kebalik ke bawah, Pak. Ini dibalik ini gimana balikin lagi, Pak? Geser. Gimana guys ya? Sok tarik. Tuh. Sini ada. Ayo saran kopinya. Kopi. Oh, kalau kopi yang tadi di sini ya, Bud. Kalau misalkan mau di kopi. Oke, nah gitu. Ini tinggal dihapus grafiknya. Kalau yang kedua diganti. Bapak, ini malah jadi kayak gini. Jadi satu kali. Ini yang pertama kan? Iya. Oh, dikopiin. Iya. Klik kanan, move or copy. Klik yang ini. Oke. Bisa. Nah, ini ganti jadi line chart. Lain aja nggak apa-apa. Mantap. Oke. Iya kan diganti. Boleh. Sudah? Oke. Yang kedua namanya line chart. Kalau ini tuh nyarinya, Pak. Nyarinya ibaratnya mana? Ini.
Ya, Yang mana? cuma bebas mau 3D mau 2D boleh. Silakan. Bisa aja buka kopi tadi tuh. Bapak, Ya, ini. ya boleh. Ya mau yang 3D boleh, yang bebas. Silakan. Sudah? Yang apa? Sudah selesai yang grafik lain? Sudah? Oke, sekarang kita lanjutkan ke grafik yang selanjutnya yang pie. Nah, datanya yang ini beda ya datanya. Nah, makanya jangan mendahului takdir ya. Ya, sebentar. Ini datanya yang ini. Data untuk grafik pie seperti ini. Jadi di sini ada jumlah peserta komputer yang mengikuti kelas atau program AutoCAD, Excel, Word, dan Access. Ya. Ini yang kedua ya? Ya. Yang ini yang lain. Atas, yang atas. Yang ini. Nah, Ini bebas. bebas itu mau 2 dimensi atau 3 dimensi boleh. Sudah di rename belum sini? Line chart. Sudah 15. Di bloknya tadi lagi, Pak. Dari atas di blok. Pilih yang pie. 3D. Ya. Nah, untuk membuat grafiknya sama seperti yang tadi, di blok dulu, kemudian pilih yang jenis grafik pie, yang 3D-nya, yang pilih yang 3D. Pilih yang 3D. Sudah? Sorry. Kalah sebentar. Sebentar. Gimana?
3D aja. Boleh. Sudah? Oke. Jangan lupa di sheet-nya di rename sesuai dengan jenis grafiknya. Y, opai, Y. Gimana? Boleh jadi penjualan. Untuk chart ini jadi peserta kursus saja kalau misalkan mau diganti chart title-nya, peserta kursus aja. Peserta kursus saja kalau misalkan ya, bentar. Ya. Y2, Pak. Ya, PY2. Oh. Enggak, maksudnya PY aja ini yang Bapak. Oh. Ya, bentar. Untuk yang selanjutnya yang bar chart, datanya masih sama untuk peserta komputer. Nah, cuman grafiknya saja yang kalian pilih untuk yang ini ya. Yang bar chart, silakan. Ya, yang keempat, sheet-nya diganti jadi bar chart, kemudian grafiknya juga kalian pilih yang jenis bar chart. Seperti ini. Kalau datanya masih sama. Ya, keempat. Datanya masih sama tabelnya. Grafiknya yang kursus komputer. Gimana? Iya, saya lihat tadi di situ ada yang pay apa sih? Pai. Iya, tapi Terus kok hilang, kok kehapus gitu. boleh yang 3D juga. Tadi saya kehapus. Nggak ada. Iya, tadi tuh di sini tuh ada. Kalau kehapus mah ya bisa dibalikin lagi sih. Kecuali kalau misalkan file ini ke restart baru bisa dibalikin. Kalau yang ini mah Berarti dari awal. nggak usah. Ya, paling ya ngetik lagi sih. Yang data kursusnya ya. Yang data kursus berarti Ini apa gitu, Pak? Diputar balik. beda-beda jenis grafiknya. Dia yang peserta kursus saja. Kursus gimana itunya sih? Gak apa-apa.
Nggak bisa ya, Pak? Jadi peserta kursus Kan ini aktivasinya udah ini. Sudah? Oke, kalau sudah itu 4 sheetnya sudah beda-beda nama grafiknya ya. Oke, silakan kalian karena ini file yang baru berarti di save. Ya. Di save, kemudian judul filenya grafik, nama kalian, kelas. Ya, grafik, nama kalian dan kelas. sudah Pak. Grafik nama mati ya Mbak. Grafik, nama kalian dan kelas untuk judul filenya. Mana? Ya kan ini aktivasi Office Excel-nya sudah habis, jadi ada beberapa menu yang tidak bisa digunakan. Gitu. Tapi intinya memang sama sih. Ya di close kemudian di shutdown. Ya kalau sudah selesai disimpan, bisa kalian close kemudian di shutdown. Ya, di save kemudian di shutdown. Nah, perhatikan ini praktek awal untuk pembuatan grafik ya. Di pertemuan yang selanjutnya kita akan membuat variasi teks melalui clip art ya dan word art nantinya untuk pertemuan yang selanjutnya ya. Nah, Bapak berharap nanti pada saat ada ujian praktek ya mungkin dari materi awal untuk Microsoft Excel yang semester 2 sampai dengan yang kita pelajari hari ini ya. Nah, kalaupun ada yang ingin ditanyakan, nah bisa ditanyakan pada saat pertemuan yang berikutnya. Ya. Sudah di-save semuanya? Sok silakan di-save dulu kemudian di shutdown. Ya, di dokumen. Di dokumen. Nggak ada apa? Di blok dulu. Menghilang. Dokumen. Hah? Dokumen orang. Ininya namanya ini, ada ini. Close aja. Oh, ini yang orang lainnya? Iya. Di close aja nggak apa-apa. Close aja. Nggak apa-apa. Ini aja. Punya Irfan kan? Oke. Apa-apa. Oke aja. Sok di shutdown aja. Oke, sudah di shutdown? Di dokumen, Ra. Oke, jadi intinya membuat grafik untuk memudahkan apabila ada data-data yang berhubungan dengan masalah angka gitu ya. Jadi relatif lebih mudah kalau menggunakan grafik. Ya, di samping lebih jelas, cara pembacaannya pun kita tidak akan terlalu sulit. Ya, itu adalah inti daripada kita mempelajari cara untuk membuat grafik di Microsoft Excel. Ya, nah silakan sekarang sebelum keluar dari lab berdoa dulu, silakan.
Bersiap. Siap. Untuk mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa untuk kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa masing mulai. Berdoa selesai. Siap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.